Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 hingga ayat yang ke-61 di bawah perikop berkat dan pujian. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan meminta, curahkanlah kuasa Roh Kudus agar kami dapat belajar akan firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh, hati kami semakin teguh. Demikian hubungan kami dengan Engkau dan sesama akan semakin baik, dan kami pun akan bersuka cita dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat indah sekali doa yang dinaikkan oleh Raja Salomo kepada Tuhan Allah, secara khusus dalam pasal yang ke-8 ini, dalam hal yang dilakukan oleh Salomo di mana ia telah selesai melaksanakan pembangunan rumah Tuhan. Dan kemudian dalam nas bagi kita pada saat ini, Salomo memberkati segenap jamaah Israel dengan yakin akan janji berkat Tuhan atas Israel, seperti yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang Israel dengan tetap mengikuti segala perintah yang diperintahkannya, karena Allah selalu memenuhi janjinya, yaitu janji untuk memberkati umat Israel. Nah, saudara, mari kita belajar dari ucapan berkat yang dinaikkan oleh Raja Salomo dalam nas kita pada saat ini. Yang pertama, pada ayat 57 hingga ayat yang ke-58, Salomo memohon agar Tuhan menyertai kehidupannya dan umat Israel, dan memohon supaya Tuhan menuntun dan mengisi hati umat, sehingga hati umat hanya cenderung untuk memikirkan Tuhan. Hati umat suka dan lebih tertarik hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang diminta oleh Salomo untuk mengarahkan hati kepadanya. Hati umat hanya menjadi milik Tuhan. Mengapa demikian? Karena di hadapan umat ada banyak pilihan yang dapat mengubahkan hati umat pada waktu itu maupun pada masa sekarang ini. Pada waktu itu ada banyak allah-allah lain, ada banyak perempuan-perempuan asing, bahkan hal-hal lain seperti hati yang keras, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Salomo meminta agar Tuhan menyertai dan menuntun, bahkan agar Tuhan senantiasa mengikat hati umat menjadi miliknya. Ketika Allah memberkati umat Israel, maka sesungguhnya hati umat menjadi miliknya, dan Allah senantiasa menyertai, bahkan ada di tengah-tengah umat pada waktu itu. Yang kedua, pada ayat 59 hingga ayat yang ke-60, Salomo memohon keadilan baginya dan bagi umatnya Israel, yaitu agar Salomo dan umat Israel dapat hidup dengan benar. Ketika Salomo meminta keadilan, bukan berarti pada waktu itu tidak ada keadilan, atau bukan berarti pada waktu itu Allah tidak adil kepada umatnya. Tetapi yang dimaksudkan adalah ketika Salomo meminta keadilan, yaitu Salomo meminta agar umat hidup dengan benar, yaitu agar umat hidup berpegang kepada kebenaran Tuhan, berperilaku, berbuat, bertindak dengan benar seperti yang Tuhan
lakukan. Demikian, setiap hari-hari kehidupan umat, mereka mencerminkan perbuatan Tuhan. Karena dikatakan dalam nas kita ini hanya Allah Israel lah yang berbuat demikian. Itu Allah yang mempunyai keadilan. Dan supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang adil. Itu Allah yang memberikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebenaran. Dan hal itu yang diminta oleh Salomo, agar umatnya dan agar ia sendiri berbuat seperti yang Allah perbuat. Yang ketiga, yaitu pada ayatnya yang ke-61, di mana Allah atau di mana Salomo meminta agar mulai pada hari ini, mulai pada saat ini, umat senantiasa hidup berpaut hanya kepada Tuhan. Karena demikianlah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah orang-orang yang akan hidup dalam berkat Tuhan. Seperti apa yang diucapkan oleh Salomo. Demikian apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, secara khusus pada Hari Anak tahun 2021 Gereja Kalimantan Evangelis dengan subtema berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, maka hal yang pertama yang dapat kita renungkan adalah di hadapan kita, di hadapan orang-orang dewasa, bahkan secara khusus di hadapan anak-anak, ada banyak pilihan, ada banyak minat, ada banyak hal yang terbentang, terhampar di hadapan anak-anak. Dan hal itu dapat mengubah hati anak-anak kita, mengubah hati mereka sehingga mereka tidak lagi memikirkan atau menginginkan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi pada saat ini yang menjadi perenungan bagi kita adalah bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita di dalam banyak hal, pilihan-pilihan di hadapan mereka, sehingga pilihan utama mereka, pilihan terbaik mereka adalah mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika anak-anak kita mengenal Allah, ketika kita mengajarkan mereka untuk mengenal Allah, maka hati mereka hanya condong kepada Allah. Tidak ada pilihan lain yang dapat mengikat hati anak-anak kita. Ketika Tuhan telah mengikat hati mereka. Anak-anak adalah harapan kita. Anak-anak adalah masa depan kita. Anak-anak adalah masa depan gereja, bangsa, dan negara. Ketika anak-anak hidup mengenal Allah, ketika anak-anak percaya kepada Allah, mereka akan memiliki dasar yang kuat, sehingga hati mereka condong hanya kepada Allah, hati mereka teguh. Dan hati yang teguh, hati yang berpaut kepada Allah, hati itulah yang akan mampu memimpin kepada kehidupan masa depan. Sehingga kehidupan di dalam Tuhan tetap ada dan tetap diberkati. Selanjutnya, yang dapat menjadi perenungan kita, secara khusus pada Hari Anak tahun 2021 pada saat ini. Ketika kita sudah tidak mampu menjalani kehidupan seperti yang dipinta oleh Salomo, yaitu ketika Salomo meminta keadilan. Tetapi pada saat ini, seperti bagi anak-anak saja, kita melihat dan kita merasakan ada banyak ketidakadilan, sehingga mereka tidak bisa menerima keadilan yang sesungguhnya menjadi bagian mereka. Kita dapat melihat seolah-olah keadilan itu sudah habis, seolah-olah keadilan itu telah tiada. Maka mintalah kepada Tuhan, karena
Sesungguhnya kita harus berseru siang dan malam, sehingga kita tahu bahwa keadilan itu masih ada, sebab Tuhan adalah sumber keadilan. Anak-anak, tentu sangat penting sekali kita ajarkan tentang keadilan, sehingga dari kecil mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami apa yang dimaksud dengan keadilan, yaitu bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka bertindak dengan benar, seturut dengan kebenaran hukum yang berlaku, bahkan seturut dengan kebenaran Tuhan. Bahkan yang jauh lebih penting, ketika anak-anak, bahkan ketika kita melihat bahwa keadilan itu seolah-olah telah habis, keadilan itu tidak ada, maka kita ajarkan anak-anak kita untuk berseru kepada Tuhan, sehingga kita dan anak-anak kita tahu dan mampu bahwa Tuhan menjadikan kita sumber keadilan itu sendiri, yaitu menjadi orang-orang yang tetap melakukan kehendak Tuhan. Yang dimaksud dengan keadilan Tuhan adalah orang-orang yang tetap melakukan kehendak Tuhan. Mengajarkan hal itu kepada anak-anak adalah mengajarkan hal yang jauh lebih berharga dan berarti, sehingga seiring pertumbuhan mereka, seiring itulah kehendak Tuhan jadi dan nyata dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ajarkanlah anak kita tentang keadilannya Tuhan. Demikian berkat-berkat itu akan menyertai anak-anak kita. Yang ketiga dan terakhir, ketika Salomo mengajarkan mulai pada hari ini, berpautlah seluruh hati kita kepada Tuhan. Maka hal yang sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah mulai pada hari mereka bangun tidur, kita mengajarkan kepada mereka agar mereka menyerahkan sepenuh hati dan hidup mereka kepada Tuhan. Kita mengajarkan mereka melalui tindakan kita, kehidupan kita, agar kita dan anak-anak kita terikat erat, melekat, terikat kuat, seluruh hati kita hanya kepada Tuhan. Maka anak-anak yang terikat erat kepada Tuhan, ia jauh sekali dari bimbang dan ragu. Ia tidak dihantui oleh kecemasan dan ketakutan. Bahkan hatinya yang terikat kepada Tuhan akan jauh dari rasa marah dan benci, dari rasa dendam dan memusuhi, karena hatinya telah dipenuhi oleh Tuhan. Dengan berjuang bersama-sama dengan anak-anak, bahkan dengan sikap yang rendah hati, mari kita percaya akan janji berkat Tuhan. Karena seperti apakah orang yang hidup dalam berkat Tuhan? Orang yang hidup dalam berkat Tuhan adalah orang yang menyerahkan seluruh kehidupannya dan hanya memilih Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu keadilan dan kebenaran Tuhan. Dan orang yang mengikat erat seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Anak. Tuhan Yesus memberkati.